selamat pagi, menuju siang teman-teman semuanya. Kami di kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ide yang telah kita buat, gitu ya, yaitu nikayu.id yang berbasis website. Oke, next. Nah, di sini adalah tim kami, yaitu berjumlah 9, gitu ya, yang mana di sini berdasarkan jobdesk-nya, berdasarkan dengan prodi atau jurusan masing-masing. Oke, next. Nah, kenapa sih kita harus launching nikayu.id, gitu ya? Karena dilihat dari problem itu ya sangat serius sebenarnya, sama dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap wedding organizer, gitu ya. Yang mana nanti di sini kami ya akan hadir gitu dengan problem-problem itu. Dan yang kedua itu ada solusinya gitu. Nah, solusi yang kita buat dan yang nanti akan kita terapkan yaitu dengan strategi pendekatan efektif dan proaktif. Nah, yang mana dengan lengkapnya pertama konsultasi awal kali mendalam, komunikasi yang efektif, dan pengolahan data yang profesional. Oke, next. Nah, di sini adalah penerapan teknologi dalam produk kami, yaitu ada dua, yaitu dengan menerapkan kredit pada surat undangan, dan yang kedua itu adalah desain weddingnya nanti, yaitu akan berbasis teknologi. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini ada bisnis model. Bisnis model di sini adalah kami ada 3 langkah gitu ya untuk mempromosikan bagaimana masyarakat mengenal kami, yaitu dengan iklan gitu ya, dengan video dan banner. Selanjutnya ada layanan tambahan dengan konsultasi nantinya berlangganan, dan selanjutnya yang nanti akan terikat kecelakaan kepada wanita. Boleh next dulu PPT-nya. Oke, masuk di market size. Yang pertama, total available market ini terdiri dari 3 juta pasangan pria dan wanita usia 20 sampai 34 tahun. Yang kedua, serviceable available market 247 ribuan pasangan menikah di usia 20 sampai 34 tahun. Dan yang ketiga, share of marketnya meliputi 136 ribuan lebih pasangan yang diasumsikan memiliki niat beli usia 20 sampai 34 tahun. Next. Berikut go-to market strategi. Yang pertama ini identifikasi segmentasi pasar, yang kedua USP yang meliputi kemudahan penggunaan, komprehensif serta kostumisasi, yang ketiga strategi pemasaran meliputi digital marketing, content marketing, partnership dan event, yang keempat strategi penetrasi pasar, ini meliputi premium model, promosi peluncuran serta customer support. Yang kelima, analisis dan optimalisasi, ini meliputi pengumpulan data, feedback loop, dan testing. Yang keenam, budgeting dan timeline, ini meliputi anggaran dan timeline. Serta yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Yang masuk di competition, ini yang pertama, The Note yang menawarkan dashboard terpadu untuk jadwal, anggaran, dan tugas, serta vendor marketplace luas. Yang kedua, Wedding Wire yang menyediakan vendor marketplace dengan ulasan, manajemen anggaran detail, serta checklist. Dan yang ketiga, Zola yang memfokuskan pada manajemen registrasi hadiah, vendor marketplace lengkap, dan fitur manajemen tamu digital. Next. Baik financial project yang kami rencanakan meliputi pendapatan 10% dari wedding organizer, 8% dari vendor pernikahan, 7% dari catering, 5% dari pendaftaran KUA, dan 10% dari destinasi liburan, honeymoon, serta yang terakhir iklan dan promosi. Next. Ini kategori biaya operasional ini meliputi gaji pegawai, infrastruktur IT, marketing promosi, biaya operasional kantor, serta biaya-biaya lain seperti transportasi. Next. Kemudian kategori investasi awal ini meliputi pengembangan aplikasi, pembelian infrastruktur, serta modal awal promosi. Dan proyeksi laba ruginya meliputi total pendapatan yang dikurangi total biaya operasional yang kemudian memberikan laba kotor. Next. Setelah itu dikurangi depresiasi dan amortisasi, baru didapatkan laba bersih sebelum pajak
dan setelah dikurangi pajak 25% baru kita mendapatkan laba bersihnya. Next. Berikutnya produk status and roadmap yang di fase pertama meliputi perencanaan dan pengembangan, yang kedua di fase kedua pengembangan platform, fase ketiganya peluncuran dan pertumbuhan awal, serta yang terakhir fase keempat skala dan optimalisasi. Oke, selanjutnya pada yang selanjutnya ada keunggulan produk di mana kita memiliki layanan 24 jam, kemudian memiliki aksesibilitas dan transparansi, kemudian kita dapat terpercaya dan memiliki harga terjangkau, kemudian kita memiliki fitur komunikasi secara langsung. Lanjut. Oke, untuk prototipe yang kita buat ini, yang pertama akhirnya ada membuat project di Unity, kemudian memasang library yang diperlukan seperti OpenXR dan Oculus XR. Kemudian melakukan setup pada alat VR seperti headset, stick, dan base station. Kemudian 4. Setting hierarki pada Unity. 5. Menambahkan plane sebagai pijakan dan melakukan uji coba. 6. Menambahkan aset dan komponen VR. Lanjut. Nah, ini merupakan library dari Oculus XR plugin. Lanjut. Kemudian kita pemasangan library yang diperlukan, melakukan setting, kemudian setting pada controller dan setting pada interaction profile. Lanjut. Oke, ini untuk pembuatan aset terdiri dari aset adat Jawa, adat Sunda, dan juga adat Melayu. Oke, untuk alat yang kami gunakan dalam prototipe ini menggunakan produk dari Oculus. Saatnya ada demo project. Oke, selanjutnya demo project, silakan pada Jadi ini bukan prototipe, hasil VR yang sudah kami buat. Tadi saya ini sedang berada di waiting room-nya. Ini saya menggunakan VR langsung tadi. Untuk tadi alatnya itu namanya bukan Oculus, itu namanya HTC Vive Pro 2, tapi saya menjalankannya pakai Oculus karena beberapa dari HTC Vive sendiri itu ada yang versinya lama dan nggak kompatibel dengan versi Unity-nya. Jadi ini bentuk dari waiting room-nya. Nah, di depan waiting room ini ada beberapa teleporter. Jadi nanti kalau kita semisal masuk ke salah satu ini, kita akan dipindahkan ke wedding venue-nya atau tempat konsepnya. Ini contohnya ini seperti ini. Ini sendiri tampilan atau ruangan yang sudah kami buat. Jadi kami membuatnya kalau untuk aset ada Jawanya sendiri kami membuatnya pakai Blender. Untuk waiting room-nya tadi buatnya pakai Maya. Berikutnya ini ada kalau ini sendiri bentuk wedding venue. Jadi konsepnya outdoor karena ini masih prototipe dalam sekitar 50-60%. Yang tadi sebenarnya itu diperuntukkan untuk indoor. Nah, sedangkan ini untuk yang outdoor. Ada satu lagi sebenarnya, tapi ini baru sedikit selesainya.
Ini baru selesai panggungnya aja. Jadi kurang lebih seperti itu hasil yang sudah kami buat. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman dulu. Oke, terima kasih Restu. Mungkin dicukupkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Pak Permata. Boleh langsung feedbacknya. Ya, boleh ya. Ini keren banget sih saya bilang. Yang bikin asetnya siapa ya? Gak bisa. Oh, apa? Ada saya, ada Helmi, ada Luis, ada. Oke. Kamu bikin semua sendiri Alif. atau udah ada yang kamu ambil terus kamu ini gitu? Dibagi-bagi. Ada Helmi dulu yang udah lengkap. Boleh Helmi untuk asetnya dulu. Yang jawab Pak, untuk yang ada Jawa itu ada beberapa yang membuat sendiri, ada juga yang mengambil dari preset seperti itu. Tapi kalau bikin sendiri udah bisa ya, maksudnya ya. Kalau ada reel misalkan ada WO gitu ya, terus kamu bikin sesuai sama itu udah bisa sebenarnya gitu ya. Ya buat 3D-nya bisa. Aman-aman Pak. Oke. Terus tadi kayak kamu jualnya ke siapa? Yang nanti bayar? Ke orang yang mau nikah atau ke WO-nya? Wedding organizer. Oh, kalau kita lebih ke WO-nya Pak nanti. Jadi banyak sih untuk bercabang nanti kerjasamanya gitu, Pak. Untuk nanti pembagian sebagainya sesuai perjanjian. Ya sama-sama WO ya. Oke deh. Saya ini bagus ya, keren banget saya bilang. Dan udah prototipe-nya udah jauh dari standar ya, minimal gitu ya. Jadi sayang banget kalau kalian nggak nerusin jadi usaha beneran. Jadi semoga bisa lancar.